Shalom anak-anak Tuhan yang hebat, kelas 2. Berjumpa kembali dengan Pak Firman di channel Belajar dengan Gembira. Hari ini di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, secara khusus mereka yang lebih tua daripada usia kita. Yuk mari kita simak pelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan bersama-sama memasuki pelajaran 2 dengan tema menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Nah, mari kita mulai dengan mengamati percakapan berikut ini. Selamat pagi Om Han, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Maria, kabar Om baik. Nah, anak-anak, dari percakapan singkat antara Maria dan Om Han, kita bisa belajar hal yang positif dari seorang Maria. Ia menyapa dan memberi salam kepada Om Han yang adalah tetangganya. Memberi salam kepada orang yang lebih tua merupakan bentuk penghormatan atau wujud kita menghormati orang tersebut. Nah, siapa saja ya orang yang lebih tua di sekitar kita? Apakah hanya orang tua kita? Nah, yang pertama, untuk orang yang lebih tua di sekitar kita adalah orang-orang yang biasa kita sebut sebagai kakak. Bisa kakak kandung, kakak sepupu, atau kakak kelas. Mereka yang usianya di atas usia kita. Nah, sekalipun kadang-kadang jarak usianya tidak terlalu banyak, misalnya kita berusia 8 tahun dan mereka baru 9 tahun, tetapi kita wajib menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Nah, yang kedua, ada paman dan bibi. Paman dan bibi adalah saudara dari ayah atau ibu kita. Ya, kita patut menghormati mereka. Dan selanjutnya, nah ini yang tidak kalah penting, bahwa ada kakek dan nenek atau mbah, ya, orang tua dari ayah dan ibu kita yang wajib untuk kita hormati, karena mereka termasuk orang-orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu, selain orang-orang yang ada di keluarga kita, ada juga orang yang lebih tua, yaitu tetangga-tetangga kita. Ya, ini mereka patut untuk juga kita hormati. Dan selanjutnya, ya, ada orang yang lebih tua di sekitar kita yang ada di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, yang juga wajib untuk kita hormati. Mari kita melanjutkan pelajaran kita dengan belajar dari tokoh Alkitab tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Nah, kira-kira tokoh Alkitab yang akan kita bersama-sama pelajari hari ini siapa ya? Yang patut kita teladani? Nah, kita panggilkan saja mereka ke kelas kita. Nah, ini ada dua orang. Yang paling depan, yang muda ini siapa ya kira-kira? Dan yang belakangnya, yang berjenggot, kira-kira siapa? Ya, benar. Yang paling belakang berjenggot itu namanya Paulus, ya. Nama aslinya awalnya itu yaitu Saulus. Ketika dia bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, dia berganti nama menjadi Paulus. Paulus ini lahir di kota Tarsus, tetapi lalu kemudian tinggal di kota Yerusalem.
Ya, sejak kecil Paulus belajar tentang agama Yahudi. Nah, Paulus ini adalah orang Yahudi. Dia belajar agama Yahudi ke seorang guru yang bernama Gamaliel. Saking semangatnya, ya saking rajinnya untuk belajar agama Yahudi, Paulus ini menjadi salah satu orang yang tahu betul tentang hukum-hukum Taurat. Nah, dia memiliki pekerjaan sebagai seorang tukang kemah. Ya, selain dia mewartakan Injil, setelah dia bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, lalu kemudian dia mengabarkan Injil ke berbagai kota, berbagai tempat. Untuk mencukupi kebutuhannya, dia bekerja sebagai seorang tukang kemah. Sedangkan anak yang ada di depan Paulus ini namanya adalah Timotius. Timotius memiliki seorang ibu bernama Eunike dan seorang nenek bernama Lois. Eunike dan Lois adalah dua orang yang dengan sungguh-sungguh, dengan tekun mendidik, merawat Timotius sejak kecil untuk mengenal Tuhan Yesus dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Timotius bertemu dengan Paulus di kota Listra. Ya, sejak perjumpaan ini Paulus menjadikan Timotius sebagai anak rohani. Paulus membimbing, mendidik Timotius untuk tidak hanya mengenal dan beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi untuk mewartakan Injil, yaitu untuk menggembalakan jemaat-jemaat bersama dengan Paulus. Nah, salah satu nasihat atau bimbingan rohani yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah yang pertama, Timotius diajak untuk memperlakukan orang yang lebih tua sebagai bapa. Nah, yang kedua, Timotius diajar supaya memperlakukan orang yang lebih muda sebagai saudara. Dan yang ketiga, nasihatnya supaya Timotius memperlakukan perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Nah, yang keempat, Timotius diajar supaya memperlakukan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Yang kelima, Timotius diajar supaya menegur dengan penuh kelembutan dan kemurnian. Kalau kita lihat dari nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini, Rasul Paulus menghendaki supaya setiap anak-anak Tuhan memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh kelembutan, dan dengan penuh penghormatan. Baik mereka yang secara usia jauh di atas kita, maupun mereka yang lebih muda daripada kita. Nah, yang patut kita bersama teladani dari Timotius, sekalipun Rasul Paulus bukanlah orang tua kandung dari Timotius, tetapi Timotius sangat menghormati dan mentaati ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, itulah yang sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, selain itu, Timotius juga sangat mengagumi Rasul Paulus di dalam semangatnya untuk memberitakan Injil. Sehingga Timotius tergerak untuk mengikuti Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil ke berbagai kota. Misalnya ke kota Makedonia, ke Korintus, ke Tesalonika, dan ke kota Filipi. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 6 ayat 1.
Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Maka mari hari ini di pelajaran yang kedua ini, kita tidak hanya menghormati orang tua kandung kita, tetapi marilah kita juga menghormati, menghargai, mentaati ajaran dari orang-orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita, supaya hidup kita menjadi diberkati dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Nah, anak-anak siap untuk menghormati orang yang lebih tua yang ada di sekitar anak-anak? Pastinya semuanya siap untuk melakukannya. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita. Mari kita wujudkan tekad kita, semangat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Anak-anak Tuhan yang hebat adalah anak-anak yang mampu untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya, secara khusus menghargai orang-orang yang lebih tua daripada kita. Berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya, masih di channel Belajar dengan Gembira bersama dengan Pak Firman. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.